فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan fikih muamalah tentang masalah riba yang basicnya telah kita jabarkan pada pertemuan sebelumnya. Dasar-dasar dari penjelasan ulama tentang riba yaitu bahwasanya riba itu maknanya adalah tambahan ziyadah, dan secara syar'i dia adalah tambahan atau kelebihan yang terjadi ketika menukar komoditas ribawi dengan jenisnya atau menunda serah terima pada hal-hal yang wajib untuk diserahkan secara langsung dari jenis komoditas ribawi. Dan riba itu ada dua macam, yaitu awalnya ada dua macam, yaitu riba dalam al-bai' dalam perdagangan, dan yang kedua riba dalam al-qard yaitu dalam hutang pinjaman. Jadi kalau disimpelkan dari dua itu dulu, riba al-bai' riba dalam jual beli perdagangan, dan riba al-qard yaitu dari segi yang kedua, dari segi pinjaman, peminjam. Nah, dari nomor pertama yaitu riba dalam jual beli itu ada dua macam lagi, yaitu yang disebut riba al-fadl dan riba yang kedua riba an-nasi'ah. Ya, 1A yaitu riba al-fadl, 1B yaitu riba an-nasi'ah. Riba al-fadl yaitu riba karena kelebihan dalam masalah jual beli. Di sini kalau ada kelebihan disebabkan pertukaran di sini sesuatu dari harta ribawi dari jenisnya sendiri, sehingga tidak seimbang dari segi takaran atau timbangan. Adapun yang kedua yaitu riba an-nasi'ah, maka ini berkaitan dengan penangguhan waktu. Nah, kita fokus di riba dalam masalah jual beli. Kalau riba dalam masalah pinjaman udah jelas insyaallah ya, yaitu entah dia karena denda penalti atau denda penalti, charge karena penalti karena tidak bayar atau belum bayar, atau ketidaksamaan antara uang yang dipinjam dengan uang yang harus dikembalikan, atau adanya tambahan jasa karena berhutang, maka ini semua masuk dalam riba al-qard yaitu riba dalam simpan pinjam, dia riba dalam pinjam meminjam. Nah, itu insyaallah jelas, bukan itu yang kita bahas. Tapi kita lebih fokus di riba al-bai' yaitu riba dalam skema jual beli. Dan riba dalam skema jual beli tadi ada dua macam, yaitu riba al-fadl dan riba an-nasi'ah. Riba al-fadl dan riba an-nasi'ah. Al-fadl itu kelebihan, seperti fadilah. Fadl kelebihan. Kalau misalnya riba an-nasi'ah, an-nasi'ah itu penundaan. Jadi al-fadl kelebihan, an-nasi'ah penundaan. Taib. Dua ini yang harus ditanamkan dulu. Riba dalam jual beli. Kalau riba dalam jual beli itu kan
komoditi jual belinya itu harus harta ribawi sama-sama. Harta atau benda dan komoditas yang mengandung kemungkinan untuk terjadi riba. Ya, imma dia berupa mata uang, alat tukar uang, ya, emas, perak, dan yang dikiaskan dengannya uang. Ya, jadi emas, perak atau uang ini adalah komoditi ribawi. Komoditi ribawi. Emas dengan emas satu jenis, perak dengan perak satu jenis, uang rupiah dengan uang rupiah satu jenis, ya. Oke. Dan mereka ini ilatnya sama. Ilatnya apa? Alat tukar uang gitu, ilatnya. Ya, standar keuangan di sini ilatnya. Ya. Tadi ilat yang pertama, ilat itu apa? Reasoning cause, penyebab dia itu disebut komoditi ribawi karena apa? Karena uang, karena alat tukar standar antar orang, antar bangsa. Ya begitu ya. Jadi emas, perak, mata uang. Ya. Emas sama emas dibilang satu jenis, ya. Perak sama perak satu jenis. Uang rupiah dengan rupiah satu jenis. Ringgit dengan ringgit satu jenis. Ini termasuk uang semua. American dollar dengan American dollar satu jenis. Oke. Emas dengan perak satu jenis enggak, Pak? Ayo, emas dengan perak satu jenis ya? Tidak satu jenis, tapi satu ilat. Ilatnya apa? Ya alat tukar, standar tukar, ya. Mata uang semisal itu. Rupiah dengan ringgit satu jenis ya? Enggak. Tapi satu ilat, satu penyebab, satu sebab, yaitu sebabnya apa? Ya alat tukar kita. Oke, mata uang itu sebabnya. Oke. Nah, taib. Ingat, kalau misalnya satu jenis, maka harus ya dan biadin, hak bihak, yaitu serah terima itu on time, di tempat, ya gitu, langsung. Nggak boleh ada penundaan, nggak boleh ada kelebihan. Itu kalau jenisnya sama. Ya, kalau jenisnya sama, nggak boleh ada kelebihan, nggak boleh ada penundaan. Ya, nggak boleh ada kelebihan, tidak boleh ada pinjam atau menunda bayar, nggak boleh, harus segera saat itu juga. Itu kalau apa? Satu jenis dan satu ilat, yaitu emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, rupiah ditukar dengan rupiah. Yang mungkin bisa lebih relevan yaitu di kita misalnya rupiah dengan rupiah, mecahin duit. Ya, antum punya 100.000, pengen mecahin duit 50.000 dua. Maka ini tukar barter dua duit, jenisnya sama. Iyalah, kalau jenis sama pasti ilatnya sama, yaitu duit dengan duit, rupiah dengan rupiah. Oke. Maka harus segera. Ini 100.000, maksudnya harus segera ya di tempat, di majelis akad langsung. Ini 100.000, terus apa? Dia kasih ke kita 50.000 dua. Boleh enggak? Ini 100.000 dikasih 50.000 dua dan kita kasih 5.000 tambahan jasa dia. Boleh enggak kira-kira? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena ada pertambahan. Jadi kalau misalnya jenisnya sama, pasti ilatnya sama nih. Harus diserahkan di majelis akad dan tidak boleh ada pertambahan dari salah satu pihak. Oke. Kalau terjadi pertambahan di salah satu pihak, ini namanya riba al-fadl, yaitu kelebihan dalam jual beli materi komoditi ribawi. Dari pihak manapun, biasanya sih dari pihak yang mau mecahin duit. Kayak pas mau lebaran, ya di pinggir-pinggir jalan,
Kita punya uang 1 juta atau 2 juta, kita pengen mencahin duit buat bagi-bagi duit saat lebaran ke anak-anak gitu kan. Makanya kita punya 2 juta, nih orang memprovide uang 5 ribuan. Nah 5 ribuan berapa? Ya 5 ribuan dia segepok senilai 2 juta ada nih Pak. Nih, gitu. Tapi nggak bisa dong kita kasih 2 juta doang. Pasti ada pertambahan, kita kudu ngasih 2 juta 100 ribu misalnya. 100 ribu ini mereka akan beralasan ini sebagai ya jasa dong. Maka ini alasan aja jasa, tapi hakikatnya ini riba. Namanya riba al-fadl. Memang sih serah terimanya langsung on time. Tapi ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam syariat, yaitu apa? Tidak boleh terjadinya ada pertambahan nilai untuk mata uang. Maka apa yang terjadi? Ini terjadi riba al-fadl namanya. Oke, clear di sini insyaallah. Kalau misalnya uang dengan uang, ya, habis Jumatan DKM apa? Ngitung uang di sini dari tromol yang tadi disebarkan, diedarkan. Wah, terkumpul segunung duit. Nah kemudian misal ada yang datang pengen mecahin duit nih, dia bilang, Pak, mecahin duit dong. Berapa? Ini aneh ada 500 ribu. Ya 500 ribu, tapi pengen mecahin, coba ya berapa kek, pokoknya yang penting pecahin. Biar boleh 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, macam-macam varian, yang penting totalnya 500 ribu. Jangan sampai ada kelebihan atau kekurangan, nanti takutnya riba. Oke. Tapi aneh butuhnya nanti malam, ini kasih sekarang, antum kumpulin aja duit dulu, ntar malam baru kasih ke ana ya, gitu. Paham nggak di sini? Oke, ya udah ntar malam ya. Apalagi di masjid, jangan di masjid gitu kan, ngomong gitu. Di masjid kita nggak usah urusan uang, ana penting ngasih aja dulu. Nanti antum kasih nanti malam ke rumah ana ya, ke blok sekian gitu. Oke, sip, insyaallah nanti malam ya duitnya gitu. Type. Apa yang terjadi di sini sekarang? Riba apa namanya? Riba nasi'ah. Karena apa? Terjadi penangguhan penyerahan. Bukan riba fadl, karena riba fadl di sini persis nominal sama. Adapun bentuk yang berbeda itu enggak masalah, dalam uang enggak masalah. Uang kan yang dinilai itu nominalnya bukan bentuknya. Nah, jadi enggak masalah di masalah nominalnya enggak masalah, tapi masalahnya di tempo yang ditunda, penyerahan yang ditunda. Ya. Itu terlepas dari masalah boleh atau tidaknya transaksi sharaf dan tukar mata uang di dalam masjid. Itu khilafnya antara ulama. Tapi hindari itu. Oke, itu namanya riba an-nasi'ah. Untuk jenis yang sama rupiah dengan rupiah. Ya, ilatnya juga pasti sama kalau jenisnya sama. Tapi ada yang kedua, jenis dari yaitu gandum dan seterusnya dengan ilat, yaitu makanan atau bahan makanan yang ditakar. Bahan makanan yang ditakar. Jadi ilat ribawinya di sini adalah bahan makanan yang ditakar. Penjualnya ditakar. Bukan per piece, bukan per paket, bukan, tapi ditimbang, ditakar dan semisal itu. Ya. Maka apa-apa dari bahan makanan atau makanan qut, makanan atau bahannya baik mentah atau mungkin sudah matang dan dijualnya itu dengan cara takaran, ya, bukan dengan cara per piece, bukan. Maka ini bisa menjadi komoditi ribawi. Kalau dulu kan gandum, jelai dan semisalnya. Kalau sekarang ya banyak yang seperti itu. Entah itu beras, entah itu buah, entah itu apa dan seterusnya. Maka ini termasuk komoditi ribawi. Ingat, ketika kita sebut bahan ini, benda ini adalah komoditi ribawi, maka bukan berarti ini haram atau bukan gitu. Komoditi itu kan barang yang bisa diperjualbelikan, itu maksudnya. Ribawi ini sifat, yaitu ada posibilitas terkena hukum riba jika ada pelanggaran di jual belinya itu. Itu pelanggarannya apa? Nah, kalau misalnya satu jenis, maka harus
setakar dan langsung penyerahannya. Ya dan biadin, taqabud namanya, yaitu ya langsung di majlis akad. Dan jangan keluar dari majlis akad. Gitu ya. Itu kalau misalnya satu jenis dengan satu ilat juga pasti. Jenisnya apa gini, antum nuker mana beras, ya. Walaupun beda kualitas, sekarang masalahnya bukan kualitas yang beda. Kalau di ini, masalahnya di takarannya, ibrohnya di takarannya. Ya, bukan di masalah kualitas atau ini beras Medan, yang ini beras Jawa. Mau beras mana kayak gitu? Mau kayak gimana kayak? Yang penting ini kan namanya satu ilat, yaitu sama-sama bahan makanan yang ditakar atau ditimbang atau semisal itu. Kan penjualnya bukan per piece, satu butir enggak lah, ya. Ini anak ada beras 1000 butir, enggak ada orang mau beli. Nah tapi apa dari segi timbangan atau takaran. Nah kemudian antum punya beras Medan, ada punya beras Jawa, tukeran yuk, akhi. Ya. Anak punya berapa? Anak punya 5 liter, antum punya berapa? Anak punya 10 liter. Beras Jawa kan lebih bagus gitu kata anak. Antum tambahin lah gitu, enggak bisa. Nah kan harus sama. Mau dia beras dari mana ke, sama aja. Yang penting dia di timbangan atau takarannya. Maka tukerannya harus berapa? 5 liter atau 5. Ya pokoknya tukerannya sama takarannya. Kalau ada yang kelebihan, maka ini masuk dalam riba. Kelebihan maka masuk dalam riba. Riba apa namanya? Riba al-fadl. Dan kalau terjadi penundaan, maksudnya penundaan di sini tidak terjadi taqabud, yaitu tidak serah terima langsung di majlis akad, melainkan ada hutang walaupun mungkin waktunya nggak begitu jauh, nggak sampai sehari, dan keluar dari majlis akad nanti akan ini nggak bisa, nggak bisa maksudnya apa? Terjadi hukum riba di sini, yaitu riba nasi'ah namanya, karena ini penundaan untuk barang-barang yang sejenis dan seilat dari komoditi ribawi yang ditukar. Nah, bagaimana kalau misalnya jenisnya berbeda tapi ilatnya sama-sama komoditi ribawi, bahan makanan yang ditakar, tapi jenisnya beda. Apa contohnya? Beras ditukar sama apa kira-kira? Gandum misalnya. 2 jenis yang beda, beras ditukar sama gandum. Maka boleh nggak terjadi perbedaan timbangan atau takaran? Boleh atau nggak? Boleh. Beras sama gandum. Oh ini gandum ini gandum super nih. Anda pengen tukar sama beras antum. Beras Ramos gitu. Satu ginian berapa ya? Udah biasa. Pokoknya segitu 5 kilo atau 5 liter atau apalah gitu. Tapi ini karena gandum super, anak kasih 1 liter aja atau 1 kilo aja. Boleh nggak ini? Boleh. Kenapa tidak terkena hukum riba al-fadl di sini? Karena beda jenis. Tapi yang nggak boleh adalah jika terjadi pertukaran ini tidak ya dan biadin, tidak terjadi taqabud. Itu harus langsung penyerahannya di majelis akad. Antum bawa ke rumah ana terus kita berakad di rumah ana dan langsung kita serah terima. Bukan nanti ya, untuk barang nanti nggak bisa seperti itu. Untuk barang nanti nggak bisa seperti itu. Oke? Ya ini namanya riba an-nasi'ah, yaitu adanya penundaan waktu, ada tempo di situ. Taib. Nah, riba ini telah kita ketahui basicnya. Kemudian dalam faedah yang disebutkan dalam kitab Ar-Rawd Al-Murbi' ada faedah di sini, wa man ba'a ribawiyan binasi'atin wa'tadha an thamanihi ma la yuba'u bihi nasi'atan. Ya, yaitu barang siapa yang menjual suatu komoditi ribawi secara nasi'ah, secara tertunda, namun kemudian nanti di masa
di masa pembayaran hutangnya itu membayar dengan sesuatu yang tidak boleh dijual dengan cara penundaan, maka ini haram. Coba dipikirin gimana. Barang siapa yang menjual komoditi, suatu barang komoditi ribawi dengan cara penundaan, tadi boleh ini. Namun ketika udah jatuh tempo untuk membayar, pembelinya kemudian bilang, saya bayar ya dengan komoditi yang sama dengan yang saya beli tadi waktu itu, maka ini tidak boleh. Gimana? Paham nggak? Simpelnya gini. Kan misal Ana punya uang 5 atau punya uang misalnya, atau Ana punya barang misalnya beras. Ya, punya barang beras. Antum pengen beli beras sama Ana. Ana punya beras 10 kilo misalnya, 10 kilo nih. Antum pengen beli 10 kilo. Ini beras ini kan komoditi ribawi sebenarnya, ya kan? Karena dia masuk dalam ilat qut, yaitu makanan, pokok makanan. Oke. Kemudian antum punyanya apa? Antum punyanya misalnya gandum. Pakai gandum. Oke, ini beras 10 kilo buat antum. Tapi antum ngutang sama ana apa? Ngutang sama ana apa? Enggak ada punya beras ke antum, buat antum. Atau ngutang sama ana apa? Kalau gandum boleh nggak ngutang gandum? Jadi gandumnya besok kapan-kapan boleh nggak? Nggak boleh, karena apa? Kan sama-sama komoditi ribawi walaupun beda jenis tapi satu ilat ya. Oke, sekarang bukan gandum tapi uang. Paham nggak? Kalau uang boleh nggak ditunda? Di sini antum beli beras dari mana? Ini 10 kilo, 10 kilo berapa Pak? Beras 10 kilo. Pak Fendi yang biasa paling tahu tentang ini. Tergantung ya. Kalau 1 liter biasanya ada yang 20, 25 gitu ya. Berarti 250 ribu, oke? 250 ribu. Oke, beras. Oke, ini beras. Tapi antum ngutang dulu. Ada beli beras tapi ngutang dulu ya. Bayar belakang. Antum belum punya duitnya. 2,5, 250 ribu belum. Antum pengen punya beras nih, tapi karena pengen ada hajatan di rumah, mau beli beras yang banyak, cuman duitnya belum ada. Oke, boleh nggak di sini? Karena apa? Beda ilat. Ingat, beda ilat, beda kategori. Uang itu mata uang, seperti emas, perak, uang dengan segala modelnya. Adapun beras itu makanan yang ditakar atau timbang. Kalau beda ilat seperti ini boleh penundaan. Boleh juga serah terimanya kapan-kapan boleh. Yang penting dealnya gimana? Nilainya ya beda ya jelas, nilai beda. Berapa harganya nih? 250 ribu. Afwan Ustaz, Anda belum punya duitnya kata antum. Fadhal antum tanggal berapa nanti, coba tanggal berapa antum mau bayar. Nanti insyaallah tanggal 20 Ustaz Anda bayar gitu kan. Sekarang tanggal berapa sekarang ya Pak? Ya sekarang tanggal 20 sekarang dong bayarnya. Tanggal 1 insyaallah pas gajian Anda bayar. Oh khair insyaallah. Tanggal 1 Anda tagih ya. Khair Ustaz insyaallah. Oke. Ini fine, enggak apa-apa. Wa man ba'a ribawiyan binasi'atin au muajjal, barang siapa yang menjual suatu komoditi ribawi dengan cara nasi'ah, yaitu tertunda, tidak masalah kalau memang beda ilat. Oke, sampai situ oke. Namun kemudian wa'ta'dhu an thamanihi ma la yuba'u bihi nasi'atan. Kemudian ketika tanggal 1 ana paranin antum, Pak, gimana udah tanggal 1 nih,
kan dealnya tanggal 1 antum bayar utang antum 2,5 juta 250.000. Afwan banget nih. Ya, ini soalnya kasihan antum nanti kalau misalnya mati duluan punya hutang repot nanti, kan? Udah diancam kayak gitu tuh. Nah kemudian kata, afwan Ustaz, ternyata ana banyak urusan, banyak yang harus dibayar Ustaz. Afwan banget nih Ustaz. Gimana kalau misalnya ana bayar pakai gandum Ustaz? Ana punya gandum super bagus Ustaz. Nilainya insya Allah sama yang 250.000. Gimana? Ana punya gandum. Ana bayar pakai gandum dah Ustaz. Oke, gimana? Kenapa nggak boleh? Satu ilat. Nah kalau satu ilat kan aslinya nggak boleh terjadi penundaan kan? Nggak boleh. Faham nggak di sini? Gitu. Maka nggak boleh. Mau itu gandum, mau itu jambu, ditimbang 250.000 nggak boleh. Karena ini sama-sama sama-sama bahan makanan yang penjualannya ditakar atau ditimbang. Itu maksudnya. Tapi kalau misalnya bayarnya pakai ringgit, boleh nggak? Boleh. Selama memang itu satu nilai dengan 250.000. Cuman agak susah itu. Ya, bayar pakai emas. Kayaknya nggak ada emas gitu harganya. 250.000 setitik kalau itu. Ya jadi nggak, ya susah kok pakai yang nilai ilat beda. Kalau bayarnya ternyata pakai afwan. Ya emang dari tadi udah afwan emang dari tadi kan. Kalau bayarnya misalnya pakai mainan anak-anak, anak bilang, wah lu gimana ya? Ya udah kita deal bisa nggak pakai yang lain gitu. Kalau antum nggak ada duit, nggak boleh pakai gandum, karena jadi riba nanti. Gimana? Bisa nggak pakai yang lain? Gini Ustaz, antum kan punya anak banyak, anak punya mainan anak-anak. Emang ini kalau dikumpulin harganya sekitar 250.000. Mau nggak Ustaz? Kira-kira gimana? Boleh nggak? Boleh karena mainan anak-anak nggak dikiloin gitu. Ya, lagi pula bukan makanan juga gitu kan, maka enggak masalah. Kalau anda ridho nggak masalah, kalau anda nggak ridho ya janganlah, jangan dipaksa, tetap harus pakai duit. Begitu, itu faedahnya seperti itu. Jadi, waman ba'a ribawiyan binasiatin wa'tada an thamanihi ma la yuba'u bihi nasiatan. Barang siapa yang menjual sesuatu komoditi ribawi dengan cara muajjal yaitu tertunda dan kemudian menggantinya nanti di pembayaran hutang, untuk harganya menggantinya dengan sesuatu yang tidak boleh dijual secara tertunda, yaitu yang sama-sama ilatnya sama-sama, maka tidak boleh. Taib, kata Ibnu Qayyim begini dalam salah satu kitabnya. Yang melakukan skema seperti ini, yaitu tadi Anda jual beras, kemudian next time antum pas bayar bukannya dengan uang malah dengan gandum misalnya. Ada beberapa kemungkinan. 3 kemungkinan kata Ibnu Qayyim. Imma an yuwati'uhu 'ala asy-syira'i minhu lafdhan aw yakunu al-'urfu bainahuma qad jara bidzalik aw la yakun. Nah, di sini ada kemungkinan, 3 kemungkinan. Pertama, pas di akad jual beli itu sudah disebutkan seperti itu. Ustaz, ana beli berasnya 10 kilo, 10 liter, berapa harganya Ustaz? 250.000. Oke Ustaz, nanti ana bayar tanggal 1, tapi kalau nggak bisa, ana bayar sampai pakai gandum ya Ustaz ya. Kalau kayak gini, batil dari awal, karena dari awal akad sudah ada agreement riba di sini. Walaupun cuma opsi. Ustaz, nanti kalau misalnya anda nggak punya 250.000, anda bayar pakai gandum ya Ustaz ya? Oh enggak. Ya kan opsi sih. Kalau saya tidak punya 250.000 nanti tanggal 1, saya bayar pakai gandum ya Ustaz ya. Terus anda setuju, maka ini batil perdagangannya, nggak sah. Ya, gitu. Kalau kemungkinan pertama seperti itu, maka tidak sah dari awal. Kemudian au yakunul urfu bainahuma qad jara bidzalik. Atau urf antar penjual dan pembeli itu sudah biasa kayak gitu. Walaupun nggak ngomong, tapi udah biasa kayak gitu. Yaitu kalau misalnya tidak bisa bayar pakai uang, ya udah bayar pakai gandum atau bayar pakai apa gitu, makanan yang timbang ditakar gitu. Itu jadi urf.
uruf lokal maupun uruf antar mereka berdua biasa kayak gitu, maka tetap itu perdagangan yang batil. Apa itu urf? Itu kebiasaan kayak gitu, udah biasa. Karena kebiasaan itu kan tertanam mindset dan pikiran tentangnya. Kalau udah biasa gitu ya udah batil. Jadi jangan sesuatu yang dianggap biasa karena udah biasa maka legal gitu. Enggak gitu juga. Biasa itu bukan berarti menjadi legal. Ya kita sebenarnya udah biasa, misal ngelanggar itu udah biasa, tapi bukan berarti biasa itu enggak batil gitu kan. Iya. Kita udah biasa misalnya nerobos lampu merah misalnya, ya itu biasa, apalagi di beberapa spot yang memang enaknya sih nerabas aja, lewat aja gitu. Tapi tetap itu batil gitu loh, tetap itu batil. Bukan dengan alasan itu udah biasa lah, udah wajar lah, nggak bisa misalnya gitu. Kalau emang itu hukum syar'i maka itu tidak sah. Ya. Aula yakun, atau tidak begitu. Yang opsi ketiga, tidak ada omongan ya dan tidak ada kebiasaan. Tidak ada omongan dan tidak ada kebiasaan. Maka dikatakan ya itu hal yang ketiga ini tetap dibenci oleh Imam Ahmad dan lainnya, dan maksudnya di sini benci yaitu dilarang. Yaitu saat Anda mau beli 10 kilo atau 10 liter beras, berapa saat 2,5. Nanti saat Anda bayar tanggal 1. Enggak ada sebutan bakal bayar pakai gandum, enggak ada sebutan itu. Dan enggak ada histori antara kita dengan skema seperti itu, enggak ada. Tapi pas di waktu tanggal 1 nanti, ya tadi kayak cerita tadi, ternyata antum enggak punya 2,5, antum pengen bayar pakai gandum, maka dikatakan bahwa Imam Ahmad membenci hal seperti ini. Artinya mengharamkan tetap hal seperti ini, karena walaupun memang awalnya tidak ada agreement, tapi ini merupakan dikatakan li'annahu dzari'atun li bai'in ribawiyyin bi ribawiyyin nasi'atan. Karena hal seperti ini merupakan celah menuju perdagangan komoditi riba dengan komoditi riba lainnya sama illat secara tertunda, maka enggak boleh. Ya. Oke. Sampai sini insyaallah paham ya. Ada pertanyaan enggak sampai sini ya jemaah ikhwan? Ya itu agak kompleks juga ya. Kalau misalnya meja emas nanti dibayarnya ketika itu, karena harga ikan fluktuatif kalau emas, berbeda dengan uang ya. Ya, tapi uang juga bisa terjadi seperti itu, inflasi dan semisalnya. Ya itu Anda belum bisa jawab lebih pasti untuk hal kayak gitu. Apakah emang harus di harga ketika minjam atau harga on time ketika bayar, itu Anda belum bisa memastikan jawabannya ya. Afwan, belum bisa. Nah, harus dipelajari lagi gitu. Ada lagi? Pak Fadhil. Online. Yang sahih itu nggak boleh, yang benar itu nggak boleh. Karena pengiriman itu berarti kan penundaan. Dan ini masalahnya emas dengan uang, dia satu ilat, itu masalahnya. Ya kan? Nggak ada dalam jual beli emas online bayar pakai beras, nggak mau juga, orang ngapain juga pakai uang. Baik di toko emas atau di mana itu. Karena nggak boleh keluar dari majelis akad penyerahannya itu. Kayak misalnya antum beli emas, misal di Antam atau di mana. Gini, kalau misal antum jual, nih anak kasih contoh, misalnya antum jual beli emas di Aneka Tambang, misal. Ada peraturannya begini. Karena ini untuk menertibkan, jadi ada tata cara antrian online gitu. Ya. Anak bukan promosiin ini ya, ini bukan jual beli ini. Misalnya
Antum buka website, antum mau beli emas nih di Antam. Karena antum pikir kalau antum beli emas di orang independen, orang-orang umum atau di toko emas ya, itu bedanya itu jauh lumayan. Bisa 1 gramnya itu bisa selisih antara 200 sampai 500 ribu. Ya, sekarang emas kan sekarang emas mungkin 2,2 juta atau 2,3 juta 1 gram. Kalau misalnya antum beli di toko emas, itu bisa aja harganya 2,5 atau 2,6. Itu ya. Tapi kalau misal antum beli di Antam, itu masih harga mentah, yaitu harga distributor, yaitu harga mungkin 2,3. Antum beli 5 gram emas aja di toko biasa atau di yang jual ikhwan yang jual misalnya, ya kaliin aja 2,5 kali 5 berarti kan 12.500.000 misalnya gitu. Kalau beli di versi Antam jauh lebih berkurang daripada itu. Bedanya bagusnya kalau di ikhwan atau di teman-teman atau di toko emas tuh lebih instan langsung. Tapi kalau di Antam begini ada prosedurnya. Antum buka dulu website antrian.logammulia.com. Jadi antum harus apa? Untuk beli emas harus ngantri dulu, dan ngantrinya itu pun harus daftar dulu gitu. Ngantrinya aja harus daftar. Registrasi dulu, isi NIK, nama, KTP, email, nomor WhatsApp, ya, terus login. Jadi harus punya aplikasinya. Ini aplikasi bukan aplikasi pembelian. Bedain, ini bukan aplikasi pembelian emas, bukan. Ini aplikasi buat ngantri supaya terdaftar antrian, subhanallah, gitu. Karena ketika nanya sama teman-teman di Antam, karena anak juga ngajar isi kajian di Antam rutin. Sekarang terutama itu buat dapat antrian aja belum tentu dapat, ngantri aja belum tentu dapat, apalagi emasnya. Sekarang nih, kan sekitar berapa bulan lalu atau kan emas ini kan sekitar 6 bulan belakangan lagi booming ya kan. Karena di berbagai negara itu memang orang-orang kaya mereka pengen nabung pakai emas gitu. Ya pengen invest dengan emas, ya banyak beli emas. Dan stok emas itu kan fluktuatif juga, nggak mesti ada terus. Sampai pernah harganya pas 1 gram itu 2,5 juta 1 gram. Itu harga Antam loh. Itu harga standarnya itu. Apalagi kok harga-harga dari marketernya atau dari siapa itu, nggak tahu berapa lebih. Karena mereka markupnya itu bisa, misal harus aslinya harga 2,5 dan ini lagi demand-nya lagi tinggi, bisa aja 2,9. 2,9. 1 gram doang. Oke, mungkin jangan-jangan pas bulan-bulan kemarin orang jarang nikah gara-gara itu tuh, ya. Nah kemudian berikutnya setelah berhasil login, masuk profile dan pilih menu antrian. Kemudian ada butik tujuannya. Lalu periksa ketersediaan kuota. Jadi nyari kuota dulu, ada nggak kuotanya, kuota antrian dulu, masih ngantri. Baru ambil antrian, maka kemudian dapatlah kuota itu. Kalau misalnya dapat, alhamdulillah. Nah, baru kemudian daftar antrian, udah. Nanti akhirnya diarahkan gimana ngantrinya dan seterusnya. Baru kemudian belinya di mana? Di tempat yang dia ngantri itu, datang langsung secara fisik. Nah, ketika itu beli, ya transfer kan, boleh nggak beli emas dengan cara transfer? Gitu, boleh nggak Pak? Ya boleh, kalau nggak kayak gitu susah lah orang kalau sekarang. Dia beli emas berapa? 10 gram sekarang berapa? 23 juta misalnya. Bawa duit seberapa banyak sekarang, ya kan? Tapi transfernya di mana? Di majelis akad, gitu. Nah, terus penyerahan emasnya kadang-kadang nggak langsung di situ, entah di masuk ruangan lain atau berapa meter dari situ, tapi masih di dalam
majelis akad, makanya nggak boleh keluar setelah antum bayar. Jangan keluar dari majelis akad, jangan keluar dari gedung sampai antum dapat itu emas gitu. Nanti diarahin. Ya begitu. Nah, jadi kalau skemanya seperti itu, jual beli emas seperti itu. Adapun kalau misalnya secara online atau pre-order, maka berarti kan ini ada nasiah di sini. Tertunda dengan satu ilat, mata uang rupiah dengan emas. Maka di sini terjadi apa? Riba nasiah. Walaupun mungkin ada yang mengatakan yang penting akadnya kan langsung, yaitu transfer dan orang ini sudah memiliki. Tapi kan ini ada pengiriman saja. Hanya yang seperti ini, siapa yang menjamin bahwa saya dalam pengiriman itu pasti sampai? Ya bisa aja terjadi kecelakaan atau apa. Dengan adanya posibilitas ini berarti kan ada penundaan. Dan yang sahih wallahu alam sampai sekarang Anda juga lebih condong ke pendapat yang jelas ini adalah riba nasiah dengan adanya pengiriman enggak langsung. Lebih afdol antum beli lewat perwakilan, itu lebih afdol karena sah. Ya supaya dapat apa? Takobutnya, yaitu ha biha yadan biadin, serah terima langsung. Kalau emang antum misal nggak bisa beli langsung karena sibuk dan supaya menghindari penundaan, maka antum sewa orang atau antum aja yang beliin, ya ini uangnya, ya beliin. Misal begitu, maka itu bisa. Cuman untuk yang versi Antam ini seperti nggak bisa karena datanya itu data pembeli, ya gitu. Ya jadi pakai perwakilan lebih afdol. Dia yang beli langsung. Perwakilan nggak masalah, dalam syariat nggak masalah perwakilan. Ya asal tidak terjadi skema ribawi. Begitu Pak Fajar. Ya wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Atau udah jelas insyaallah? Suruk jam berapa putra kira-kira? Masih lama. Tapi kita cukup sampai sini aja insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.